Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan lagi untuk percobaan 4 pada praktikum analisis sistem tenaga. Perkenalan lagi, yaitu saya Abi Tifanul Manul Putra, NIM F1B019003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gangguan tidak simetris sistem tenaga. Yang dimana pertama, tujuan percobaan yang dimana mengetahui besar arus hubung singkat satu fase ke tanah, terus mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0 beserta matriks impedansinya. Terus ketiga, mengetahui besar arus hubung singkat satu fase ke tanah melalui impedansi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Sini terdapat teori dasar. Kita langsung saja ke analisanya. Sini terdapat alat dan bahan. Analisa pengamatannya di sini terdapat gambar diagramnya, diagram segaris sistem, terus data sistem yang diuji, terus diagram impedansinya, terus ini terdapat gangguan antar fase untuk sub 2-nya. Di sini terdapat urutan negatif, urutan Z-nya. Nah, di sini kita langsung ke analisa pengamatannya ya. Nah, di sini analisa data, yang dimana terdapat data sistem yang diuji. Seperti itu. Terus terdapat tabel F1.1, data sistem yang diuji. Terdapat komponen generator, transfer, motor, dan transmisi. Di sini terdapat gambar rangkaian impedansi, di mana rangkaian urutan positif. Di sini terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel, yang dimana dengan rumus Z yang didapatkan, yaitu J 0,18 dan J 0,13 sama dengan J 0,31. Terus rangkaian paralel terdapat Z, rangkaian paralelnya itu J 0,31 kali J 0,5 bagi J 0,25 tambah J 0,5. Dan menghasilkan rangkaian paralel yaitu J 0,19. Terus untuk rangkaian urutan negatif, nah di sini terdapat rangkaian seri juga dan rangkaian paralel, yang mana rangkaian seri mendapatkan nilai J 0,31 dan rangkaian paralel dengan rumus yang didapatkan J 0,31 kali J 0,5 per J 0,31 tambah J 0,5 yang menghasilkan nilai sekitar J 0,19. Dan selanjutnya rangkaian urutan 0, yang dimana terdapat diagramnya dan dapat dihitung juga, yaitu rangkaian serinya yaitu J 0,39, J 0,08, dan J 0,08 yang menghasilkan nilai J 0,55. Terus dengan rangkaian paralel yang dimana dihitung dengan cara paralel yang dimana J 0,55 kali J 0,8 per J 0,55 tambah J 0,8 yang menghasilkan nilai sekitar J 0,326. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, FTT2 mencari arus hubung singkat satu fase ke tanah. Yang mana terdapat rumus seperti itu. IA pangkat 0, IA sama dengan IA pangkat 1, sama dengan IA pangkat 2, yang dimana dengan rumus seperti itu menghasilkan nilai 1,42 min 90 derajat. Nah, di sana dengan menggunakan rumus impedansi,
di mana dengan IA mendapatkan nilai sekitar 4,26 min 90 derajat min 97 derajat ampere, dan IB mendapatkan nilai 0 ampere, IC dan mendapatkan nilai 0 ampere. Lanjut ke FT3, mencari impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0 beserta matriks impedansinya. Rangkaian urutan negatif, di mana terdapat diagram rangkaiannya. Kita menghitung dengan cara paralel, menghasilkan nilai Z2.1, J 0,13, Z2.2, J 0,19, dan Z3.3 menghasilkan nilai 0. Nah, terdapat Z bus 1, Z bus 2, Z bus 3 dengan perhitungan impedansi. Masuk ke cron eliminasi, Z2 new menghasilkan nilai dengan rumus seperti itu, yaitu J 0,14, Z12 new mendapatkan hasil J 0,11, dan Z13 new menghasilkan nilai 0. Dengan Z22 new menghasilkan J 0,19, dan Z23 new menghasilkan nilai 0. Dengan Z33 new menghasilkan nilai 0. Terus masuk ke Z-bus dengan mencari impedansinya. Terus masuk ke rangkaian urutan negatif, yang dimana terdapat gambar diagramnya. Di sana pada resistor 1, 2, 3, resistor 1 bernilai J 0,18, dan resistor kedua, hambatan kedua masukkan nilai J 0,13, dan hambatan ketiga masukkan J 0,5. Mana dengan menghitung dengan cara paralel, yang mana Z11 masukkan J 0,13, Z22 masukkan nilai J 0,19, dan Z23 masukkan nilai 0. Dan dihitung juga impedansinya, menghitung dengan cara matriks, untuk perhitungannya. Mendapatkan cron eliminasi, yang mana Z11 masukkan nilai J 0,14, Z12 menghasilkan 0, Z13 menghasilkan 0, Z22 menghasilkan 0,19, Z23 menghasilkan 0, dan Z33 menghasilkan 0, dan untuk Z-bus mendapatkan nilai dengan matriks seperti di sana, terdapat di sana. Dan selanjutnya pada rangkaian urutan 0 terdapat rangkaian seperti itu, rangkaian diagram. Pada rangkaian diagram itu terdapat beberapa hambatan, di mana hambatan 1 J 0,39, J 0,39, J 0,8, J 0,08, dan J 0,8. Dan di sana terdapat nilai seperti itu, sama seperti di atas untuk perhitungannya. Dan cron eliminasinya menghasilkan Z11 J 0,306, terus Z12 J 0,278, dan Z13 menghasilkan nilai J 0,423, dan Z22 menghasilkan nilai J 0,326, dan Z23 menghasilkan nilai 0, Z33 menghasilkan 0. Jadi dapat disimpulkan Z-busnya dengan sistem matriks seperti terlihat pada gambar. Terus masuk ke perhitungan F1.4 yang mencari arus hubung singkat satu fasa ke tanah jika terjadi gangguan pada masing-masing bus. Mana gangguan pada bus 1, mana IA sama dengan 1 per Z11 tambah Z12 tambah Z13, yang dimana menghasilkan nilai 1,77 min 90 derajat. IF sama dengan IA sama dengan 3 kali IA, yang dimana menghasilkan nilai min 75,31, yang mana gangguan. Terus lanjut ke B, gangguan pada bus 2 dengan rumus yang sama. IA yang mana dihasilkan nilai 1,42 min 90 derajat,
di mana IF sama dengan IA sama dengan 3 kali IA, mana menghasilkan min J 4,26. Di mana dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan arus hubung singkat sebelum gangguan mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan setelah terjadinya gangguan. Nilai impedansi urutan positif, negatif, dan nol dapat dihitung dengan menggunakan teorema Thevenin. Dan pada urutan 0 ada penambahan netral yang dikarenakan hubungan ke tanah, yang dimana cara perhitungan tergantung hubungan Y atau bintang pada generator dan transformator. Semakin jauh gangguan, dan ketiga, semakin jauh jarak gangguan bus dari suatu generator, maka arus hubung singkat yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh besarnya impedansi saluran yang tergantung pada panjang saluran dan jenis konduktornya. Terus masuk ke sub 2, itu 4.2 gangguan antar fase, di mana tujuan percobaannya mengetahui besar arus hubung singkat antar fase, mengetahui impedansi urutan positif, negatif, dan urutan nol beserta matrik impedansinya. Dan ketiga, mengetahui besar arus hubung singkat antar fase ke tanah melalui impedansi jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Ini terdapat teori dasarnya. Sini terdapat hasil pengamatan. Lanjut saja ke analisa data. Pada perhitungannya terdapat data sistem yang diuji, terus menghasilkan yang pada tabel yang mana komponen generator, transformator, dan transmisi. Di sana terdapat X1, X2, X3, Rn, dan Zn, yang mana generator mendapatkan nilai 18%, generator X2 mendapatkan 18%, dan X2 mendapatkan 8%, X3 mendapatkan 8%, Rn tidak mendapatkan nilai sama sekali, dan Zn 13%. Terus untuk transformator 13%, terus 13 X2 S maka reaction 13%, reaction kedua yaitu 8%, dan Rn 13%, dan untuk Zn tidak mendapatkan nilai. Dan untuk transmisi untuk X1 dan reaction yang kedua dan X3 0,1, untuk X1 0,1 tambah J 0,5, dan untuk reaction 0,1 tambah J 0,5, dan untuk 0,4 tambah J 0,8. Di sini terdapat rumus yang dimana rumus tersebut yaitu Z22 sama dengan J 0,05 min tutup kurung, yang mana J 0,05 kali J 0,05 per J 1,35 menghasilkan nilai J 0,281. Selanjutnya ke perhitungan selanjutnya itu Z33 sama juga dengan rumusnya menghasilkan 0, dan Z12 menghasilkan J 0,278, Z13 menghasilkan nilai J 0,139, dan Z13 menghasilkan nilai J 0,47. Dan Z13 menghasilkan nilai 0. Terus untuk F1 rangkaian impedansi, di mana A rangkaian urutan positif, terdapat diagram di sana yang menghasilkan hambatan, 3 hambatan, yaitu J 0,18, J 0,13, dan J 0,5. Mana disusun di perhitungannya terdapat perhitungan rangkaian seri dan rangkaian paralelnya, mana Z sama dengan J 0,18 tambah J 0,13 menghasilkan nilai J 0,31, dan untuk rangkaian paralel Z sama dengan J 0,31 paralel J 0,5, yang mana sama dengan hasilnya J 0,19. Dan untuk rangkaian urutan negatif terdapat diagram juga memiliki 3 hambatan, di mana hambatan pertama J 0,18, dan hambatan kedua J 0,13, dan hambatan ketiga J 0,5, di mana rangkaian seri menghasilkan nilai J 0,31, dan untuk rangkaian paralelnya
J0,31 dipadankan dengan J0,3 yang dimana menghasilkan nilai J0,19. Masuk ke rangkaian urutan 0, sama seperti di atas, tapi memiliki hambatan 4 hambatan. Suatu rangkaian seri dan rangkaian paralel dan rangkaian seri, masukkan nilai J0,33, dan untuk Z, rangkaian paralelnya menghasilkan J0,326. Untuk mencari arus hubung singkat antar fase IA sama dengan 0. IA1 dengan nilai 2,63. Di sini matrik dengan nilai IB menghasilkan nilai IC masa ke tanah rumus tersebut 2, untuk diapangkan nilai derajat dan nilai 1, positif yang dimana dan urutan impedansinya. Terus masuk sama seperti di atas juga bisa dilihat. Terus di sini matriks impedansinya urutan positif. Kita mencari matriksnya dulu baru menentukan nilainya. Nilai IA, IB, dan IC di mana Z11, Z22 dapatkan persamaan 1,1 sampai 2 dengan menggunakan persamaan matriks. Terus masukkan kurang eliminasi, di mana Z11 masukkan nilai J0,14, dan untuk kurang eliminasi menghasilkan nilai di sana Z11, Z12, dan Z13. Dan untuk rangkaian urutan 0 terdapat juga sama seperti di atas juga, tapi mencari nilai dari diagram tersebut, diagram rangkaian tersebut. Terus untuk Z22 sama seperti di atas juga. Terus dari situ kita mencari matriksnya. Terus untuk mencari Z-bus dalam mencari rumus menggunakan matriks. Dan untuk ukuran eliminasi didapatkan dengan rumus seperti itu. Sama seperti di atas. Dan dari situ kita menarik kesimpulan bahwa gangguan pada posisi 50% arus saat sebelum terjadi gangguan nilainya kecil dibandingkan arus hubung singkat saat terjadi gangguan. Dan gangguan pada posisi 75% arus gangguan pada saat posisi 5% nilainya lebih besar dibandingkan gangguan. Terus untuk nilai impedansi urutan positif, negatif, dan urutan 0 dapat dihitung dengan menggunakan teorem Thevenin. Dan pada urutan 0 ada penambahan perhitungan tergantung hubungan yang dijumlahkan pada generator dan transformator. Terus masuk ke sub 3 yang mana gangguan 2 fase ke tanah. Lanjutkan langsung ke analisa datanya. Sama seperti di atas juga kita mencari pasti di mana terdapat gambar diagramnya di sana. Dapat tabelnya juga di sana. Terus untuk sangat gangguan pada posisi 50%, kita mencari juga nilai diagram
rangkaiannya, di mana terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralelnya mendapatkan nilai J 0,31 dan rangkaian paralelnya mendapatkan nilai J 0,19, dan untuk rangkaian urutan negatif untuk rangkaian serinya mendapatkan nilai J 0,31 dan rangkaian paralelnya J 0,19. Dan rangkaian urutan nolnya terdapat juga di sana diagram rangkaiannya, di mana kita dapat mencari persamaan dari diagram rangkaiannya. Di sana terdapat rangkaian seri J 0,51, J 0,55, dan untuk rangkaian paralelnya J 0,326. Mencari arus hubung singkat antar fase sama seperti itu, mana IA1, IA, I22 mendapatkan nilai min J 2,63, terus masuk dengan menggunakan rumus matriks, lagi dimasukkan, mendapatkan persamaan lagi, dan menghasilkan IA 0 dan IB 4,55. Terus masuk ke ZPP, mendapatkan nilai J 0,25, terus Z33 menghasilkan nilai 0, Z12 menghasilkan J 0,278, Z1P menghasilkan nilai J 0,139, dan Z13 menghasilkan nilai Z0. Dan seterusnya, setelah itu dari perhitungan tersebut kita masukkan ke persamaan matriks untuk mencari arus hubung singkat antar fase jika terjadi gangguan di masing-masing bus. Gangguan pada bus 1, kita menggunakan juga nilai teorema Thevenin. Masuk pada bus 2, sama seperti itu juga persamaannya. Kita masuk ke saat gangguan pada posisi 75% dan pada transmisi, sama seperti itu. Sama seperti yang di awal, di mana kita mencari juga untuk rangkaian urutan positif, urutan negatif, dan untuk urutan nol. Dan menggunakan persamaan dan rumus yang sama. Dan singkat, sebelum gangguan mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan setelah terjadi gangguan. Terus untuk nilai impedansi urutan positif, negatif, dan nol dapat dihitung dengan menggunakan teorema Thevenin, dan pada urutan nol pada penambahan netral dikarenakan nilainya ke tanah, di mana cara perhitungannya tergantung hubungannya pada generator dan transformator. Terus untuk kesimpulan ketiga, semakin jauh jarak gangguan bus dari suatu generator, maka arus hubung singkat yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh besarnya impedansi saluran yang bergantung pada panjang saluran dan jenis konduktornya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan tentang percobaan P4 pada praktikum analisa sistem tenaga.